Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Puasa intermittent atau intermittent fasting, pasti kamu sering banget denger kan? Tapi, di balik semua manfaat yang digembar-gemborkan, ada satu fakta yang, wah, ini bisa jadi bakal mengubah cara kamu mandang diet nih selamanya. Coba lihat angka ini. Sebuah studi dari American Heart Association menemukan orang yang makannya dibatasi cuma 8 jam sehari ternyata punya risiko 91% lebih tinggi buat meninggal karena penyakit kardiovaskuler. Kaget kan? Aku juga. Nah, angka tadi pasti langsung bikin kita semua mikir, loh, tunggu dulu, diet yang selama ini gue jalanin udah bener belum sih? Oke, tenang. Mari kita bedah bareng-bareng. Eits, tapi jangan panik dulu. Sebelum kita bahas bahayanya, kita harus jujur juga kalau intermittent fasting atau IF itu emang punya segudang manfaat yang udah terbukti secara ilmiah. Jadi ini bukan mitos ya. Nih, salah satu manfaat terbesarnya, bahkan dimuat di Journal of Telenursing, adalah kemampuannya buat nurunin tekanan darah. Ini kabar super baik, terutama buat teman-teman yang punya riwayat hipertensi. IF itu efektif banget buat menurunkan tekanan darah sistolik. Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau IF bisa nurunin tekanan darah, kok bisa juga ningkatin risiko kematian sampai 91%? Aneh kan? Jawabannya itu ada di satu kondisi yang sering banget kita lupain, sering banget disepelekan. Dan ternyata, bahaya terbesar dari puasa intermittent itu justru mengintai mereka yang kondisinya kebalikannya. Orang dengan tekanan darah rendah, atau istilah medisnya, hipotensi. Jadi, hipotensi itu gampangnya kondisi di mana tekanan darah kamu ada di bawah angka 90/60. Nah, buat orang dengan kondisi kayak gini, puasa itu bisa bikin suplai darah ke otak jadi goyang. Akibatnya, mulai dari pusing, kepala enteng, sampai yang paling serem, pingsan. Jadi gini, logikanya simpel banget. Waktu kita puasa, kan kita nggak makan dan minum. Jadi volume darah dan kadar natrium di tubuh bisa turun. Buat orang yang tekanan darahnya udah rendah dari sananya, ini bisa bikin tensinya anjlok lebih parah lagi, sekitar 10-20 poin. Coba deh bayangin selang air yang tekanannya udah kecil, terus airnya dikurangin. Makin lemes kan alirannya? Nah, kira-kira gitu yang terjadi sama aliran darah ke otak kita. Ngomong-ngomong soal ini, aku jadi penasaran. Pernah nggak sih kamu ngerasain pusing hebat atau keliengan pas lagi nyobain diet tertentu? Coba dong, share pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu kita senasib. Oke, tenang. Ini bukan berarti orang dengan darah rendah sama sekali nggak boleh coba IF ya. Bukan. Justru bisa. Tapi kuncinya satu, harus pakai strategi yang cerdas dan aman. Menurut panduan dari Primaya Hospital, ada 3 kunci utama yang wajib dipegang. Pertama, jaga elektrolit, terutama natrium. Kedua, penuhi kebutuhan cairan, jangan sampai dehidrasi. Dan yang ketiga, ini paling penting, pilih jadwal puasa yang pas sama kondisi badan kamu. Nih, aku kasih tips praktis yang bisa langsung kamu coba. Cara paling gampang buat jaga level natrium adalah dengan nambahin sekitar 1/4 sendok teh garam ke dalam 500 ml air minum kamu. Ini trik simpel banget, tapi efeknya luar biasa buat mencegah tekanan darah ngedrop pas lagi puasa. Oke, sekarang soal jadwal. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Buat kamu yang punya darah rendah, protokol 16/8 atau 14/10 itu ibaratnya lampu hijau, paling aman. Kalau mau coba 5/2, itu lampu kuning. Harus hati-hati dan coba dulu sehari. Tapi yang ekstrim kayak omat atau puasa di atas 20 jam, itu udah lampu merah. Sebaiknya hindari total, ya resikonya nggak sepadan. Kalau kamu sendiri gimana? Biasanya pakai protokol yang mana? Tim 16/8 yang santai, atau jangan-jangan ada yang nekat pernah coba omat? Coba tulis di komen, aku penasaran banget. Nah, ini bagian yang paling penting. Gak peduli kamu punya darah rendah atau enggak, ada tanda-tanda bahaya universal yang wajib kamu tahu. Anggap aja ini alarm dari tubuh yang ngasih tahu kapan kamu harus berhenti puasa saat itu juga. Ini dia daftarnya. Kalau kamu sampai pingsan atau rasanya kayak mau pingsan, terus tekanan darah sistolik kamu anjlok di bawah 80, detak jantung kamu kenceng banget di atas 110 padahal lagi santai, atau kamu pusing parah yang gak hilang-hilang padahal udah minum, langsung batalkan puasamu. Jangan pernah nego sama sinyal-sinyal ini. Jadi pada akhirnya kesimpulannya simpel banget. Diet yang paling berhasil itu bukan soal ikut-ikutan tren, tapi soal seberapa baik kamu kenal dan dengerin kondisi tubuhmu sendiri. Tubuh kita itu pinter banget loh. Kalau obrolan kita kali ini bermanfaat, jangan lupa ya buat subscribe dan nyalain loncengnya. Kenapa? Karena minggu depan kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik metabolisme yang katanya lambat itu. Penasaran kan? Sampai ketemu! Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng